Saya punya seorang kenalan, saudara. Saudara, orang ini sangat aktif di gereja. Dia jadi pengajar, dia jadi WL, singer, pemain musik, pokoknya talented sekali. Banyak hal yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya. Dia orang kaya, orang pintar, sekolah tinggi, saudara. Saudara, karena kesibukan pelayanan di gereja, satu kali saya bertanya sama dia, kenapa lo kamu enggak mau jadi pendeta aja? Supaya kamu bisa full timer di dalam gereja terus, melayani jemaat, melayani apa segala macam. Saudara tahu apa jawaban dia? Enggak David, dia bilang makasih, dia bilang. Lebih baik, dia bercanda ya saudara, lebih baik begini aja David, lebih baik saya ini jadi malaikat yang menyamar jadi iblis di tengah dunia, daripada saya ini jadi iblis yang menyamar jadi malaikat dalam gereja. Saudara, ini kalimat yang sangat mengena sekali, dia bercanda saudara. Tapi ini kalimat menyatakan, bukankah demikian yang sering kali terjadi dalam gereja? Kita ketika datang ke gereja itu seperti masuk pintunya Doraemon itu loh, tahu enggak saudara? Begitu pintu hidup kita berubah, suasana berubah. Begitu masuk ke dalam pintu gereja, bahasa kita dikondisikan. Haleluya, puji Tuhan. Keluar dari gereja, mulut kita menghakimi orang, menggosipkan orang, menjelekkan orang, memaki-maki orang lain, menipu orang lain, berzina dan lain sebagainya. Soalnya ini kalimat yang sangat mengingatkan kita. Bukankah demikian juga seringkali terjadi di dalam gereja? Kita hanya mau jadi terang di dalam gereja, terbaik, itu baik semuanya. Kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling menolong. Tapi permisi tanya sekarang kalau kita pulang ke rumah kita, ada anak istri, ada papa, mama, mertua, saudara. Bagaimana sikap kita dengan mereka? Apakah kita tetap menjadi terang bagi mereka? Ada karyawan di tempat kerja kita, ada bos di tempat kerja kita. Saudara, mari kita menjadi berbeda. Kalau kita mau menunjukkan diri kita berbeda, maka lakukan yang terbaik. Ketika engkau jadi karyawan, lakukan segala sesuatu yang baik bagi pekerjaanmu, bagi bosmu, bagi tempat kerjamu. Jangan ikut-ikut yang lain. Yang lain malas-malasan, kita juga ikut malas-malasan. Jujur, itu orang Kristen yang berbeda. Amin. Ketika jadi bos pun sama, saudara. Kalau bos-bos yang lain, enggak apa-apa. Bayar gaji, yang penting kamu sudah digaji, saya enggak peduli dengan hidupmu. Saya enggak peduli dengan karyawan saya. Rumah tanggamu berantakan, terserah kamu. Jangan, kalau kita jadi bos, kita belajar memperhatikan, kita belajar mengerti apa yang terjadi dengan karyawan kita. Amin. Belajar mendoakan mereka, itulah bos yang berbeda di tengah dunia ini. Dan jadilah karyawan yang berbeda. Ketika kita jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, jadilah bapak ibu rumah tangga yang berbeda dengan dunia ini. Yang menyatakan kasih Kristus, yang membawa damai sejahtera, yang membentuk anak kepada Kristus. Dan Tuhan menolong setiap kita, saudara.